Seringkali peneliti meletakkan pengujian asumsi klasik terpisah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo peneliti sahabat Arena, jumpa lagi bersama saya Nur Asmi, Data Analyst and Consultant Arena Statistik. Pada video kali ini saya akan mengajak Anda untuk memahami asumsi klasik yang seringkali kita temukan pada analisis regresi. Jadi, jangan kemana-mana, stay tune terus di video ini. Di dalam analisis regresi linier, selalu memuat pengujian asumsi klasik, di mana pengujian asumsi klasik di sini berfungsi agar menghasilkan penduga yang representatif bagi populasinya. Seringkali peneliti meletakkan pengujian asumsi klasik terpisah dengan analisis regresi linier. Padahal pengujian asumsi klasik di sini bagian dari analisis regresi linier yang kita lakukan setelah melakukan pendugaan pada analisis regresi. Alasan selengkapnya bisa Anda simak di link video ini. Apa saja jenis-jenis pengujian asumsi klasik yang kita gunakan dalam analisis regresi linier? Yang pertama yaitu pengujian asumsi normalitas, yang kedua asumsi heteroskedastisitas, yang ketiga asumsi autokorelasi, dan yang keempat asumsi multikolinearitas. Dan apabila data kita dalam bentuk cross-section atau data yang kita hasilkan dari kuesioner, maka asumsi klasik yang digunakan hanya ada tiga. Yang pertama asumsi normalitas, heteroskedastisitas, dan multikolinearitas, tanpa asumsi autokorelasi. Karena asumsi autokorelasi di sini khusus digunakan pada data yang bentuknya time series. Kita bahas satu persatu. Uji asumsi normalitas digunakan untuk menguji apakah residual menyebar normal atau tidak. Jadi yang kita uji normalitasnya adalah residual, bukan data asli dari penelitian kita. Dan untuk jenis-jenis uji asumsi normalitas ada banyak sekali. Yang pertama ada normal curve, kemudian quantile plot, kemudian kalau dari segi pengujian kita bisa menggunakan Kolmogorov-Smirnov, Jarque-Bera, dan yang lain. Kemudian yang kedua untuk asumsi heteroskedastisitas, tujuannya untuk menguji apakah observasi residual memiliki ragam yang homogen atau tidak. Nah, di sini sama seperti asumsi normalitas, yang kita uji adalah residualnya, bukan data aslinya. Dan ada banyak sekali pengujian pada asumsi heteroskedastisitas. Bisa menggunakan scatter plot, Glatzer test, White test, ataupun yang lain. Yang ketiga yaitu uji asumsi multikolinearitas yang tujuannya untuk menguji apakah variabel bebas saling berhubungan atau tidak. Dengan kata lain, asumsi multikolinearitas di sini kita gunakan apabila penelitian kita menggunakan analisis regresi linier berganda yang memiliki lebih dari satu variabel bebas. Misalkan di sini X1, X2, X3, dan X4 yang berpengaruh terhadap Y, kita ingin mengetahui apakah X1 dengan X2 saling berkorelasi atau tidak, X2 dengan X3, X3 dengan X4, dan seterusnya. Ada beberapa metode pengujian untuk asumsi multikolinearitas, yaitu yang pertama kita lihat dari nilai tolerance, kemudian yang kedua VIF atau Variance Impression Factor, yang ketiga yaitu Pairwise Correlation.
Sementara untuk uji asumsi autokorelasi digunakan untuk menguji apakah series residual saling berhubungan atau tidak. Jadi kalau asumsi multikolinearitas tadi, kita uji apakah antar variabel bebas yang saling berkorelasi atau tidak. Tapi kalau yang asumsi autokorelasi, apakah residualnya, series residualnya saling berkorelasi atau tidak. Dan yang bisa kita gunakan untuk menguji asumsi autokorelasi di sini yaitu dengan metode Durbin-Watson atau Lagrange multiplier. Baik peneliti sahabat Arena, itu tadi penjelasan mengenai pengujian asumsi klasik yang kita gunakan pada metode analisis regresi linier. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya supaya video ini lebih bermanfaat lagi. Dan jangan lupa subscribe channel Arena Statistik dan aktifkan tombol loncengnya agar Anda tidak ketinggalan video-video kami selanjutnya. Akhir kata, saya Asfi undur diri bersama Arena Statistik, Research pasti mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.